Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masuk Mbak ya suaranya? Iya, masuk Ning. Masuk. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul lagi meskipun dari jarak jauh. Dan untuk kali ini pembahasan kita dengan tema urgensi pendidikan tinggi bagi perempuan ya Mbak. Nah, langsung saja saya berikan materinya terkait tema. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan masyarakat umum, masyarakat Indonesia, khususnya pedesaan, perempuan itu tidak perlu memiliki pendidikan tinggi. Sudah bisa baca, menulis, dan menghitung saja itu sudah cukup bagi mereka, bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang terpenting dia pandai masak, telaten merawat suami dan anak, dan piawai dalam berdandan itu sudah cukup. Nah, stigma ini memang begitu sangat kuat melekat di masyarakat Indonesia, yang kemudian membuat banyak perempuan itu mundur untuk mengenyam pendidikan. Ya, nggak hanya pendidikan tinggi saja, sebenarnya pendidikan juga. Atau kalaupun ada perempuan yang menuntut ilmu dan memilih jadi ibu rumah tangga, mereka menganggap ilmunya itu yang didapat tidak berguna. Banyak orang yang mengatakan ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngapain cari ilmu jauh-jauh kalau ujung-ujungnya hanya mengurus anak di rumah. Seperti yang dibilang Mbak Gina tadi, ngapain kamu itu sampai S2 tapi ujungnya malah jadi ibu rumah tangga. Nah, ini yang perlu kita bahas karena ini sudah melekat pada masyarakat Indonesia, perlu diedukasi. Karena mereka berpikir kalau kita itu berpendidikan tinggi, misalkan kita S1, S2, itu ujung-ujungnya pasti akan berujung pada dunia kerja, mendapat gaji, atau minimal punya jabatan tinggi lah. Jadi sehingga jika dia sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi hanya, saya nggak ngomong hanya ya sebenarnya, ibu rumah tangga itu sebenarnya juga spesial, ya. Tapi kalau pendapat orang lain atau masyarakat kita pada umumnya, kalau kita sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga itu dianggap sia-sia. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama berpikir, merefleksi mengapa perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Jadi mencari ilmu atau yang disebut dengan sekolah itu sebetulnya sangat dianjurkan, malah diwajibkan dalam Islam, dianjurkan oleh Rasulullah dalam riwayat yang sahih menyebutkan bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dan Allah itu memberikan wahyu pertama kali kepada Nabi berupa ayat dalam Al-Quran, Iqra. Nah, Iqra ini berarti bacalah, tapi pada tafsirannya kalimat Iqra ini diartikan menjadi sebuah proses untuk belajar. Jadi kalau kita baca terjemahan di Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan bacalah. Namun pada tafsirannya, Iqra itu maksudnya adalah menyuruh kita untuk melalui proses belajar. Nah, sampai segitu ya, dalam Islam itu kita disuruh untuk belajar. Ayat pertama yang turun, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah, kemudian Imam Syafi'i, ya, ulama fuqaha, juga menyebutkan bahwa ilmu adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dunia. Jadi mau kita mencari ilmu ya, kita itu
mau nanti jadi ibu rumah tangga, mau menjadi dosen, atau menjadi guru, atau nanti kita menjadi pekerja, atau apapun, yang jelas kita garis bawahi di sini poinnya adalah menuntut ilmu, hukumnya adalah wajib. Entah dia menjadi nanti mau menjadi apapun. Jadi dasar dari menuntut ilmu atau berpendidikan itu adalah wajib. Kemudian pengertian dari pendidikan dalam Islam itu sendiri ya, banyak sekali pengertian-pengertian pendidikan dalam Islam. Salah satunya pendidikan itu adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan pendidikan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kudrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai. Namun gini, di zaman yang katanya memang sekarang ini ya sudah maju, tapi ya masih banyak orang yang bilang ngapain sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi. Nah, padahal kalau menurut Profesor Quraish Shihab, berpendidikan itu tujuannya adalah tujuan dari pendidikan itu bukan hanya berupa materi untuk kerja atau apapun. Tujuannya adalah sesuai tujuan Al-Quran, yakni membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Jadi manusia itu kan khalifah fil ard, masing-masing dari manusia, bukan hanya laki-laki. Laki-laki, baik laki-laki dan perempuan adalah khalifah fil ard. Jadi masing-masing dari manusia itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Dan untuk membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan. Itu tujuan pendidikan. Bukan untuk mendapatkan uang, bukan untuk bekerja. Ya, jadi meskipun nanti menjadi rumah tangga, menjadi dosen, menjadi guru, atau menjadi pekerja, atau bahkan kuli bangunan, berpendidikan itu adalah wajib. Nah, tapi menurut saya pendidikan tinggi itu bukan hanya ketika kita sekolah formal atau mengenyam pendidikan di universitas. Jadi bagaimana seorang perempuan itu memiliki pengetahuan yang luas dan berusaha meraih pendidikan yang lebih baik itu juga termasuk berpendidikan tinggi, ya. Karena Raden Ajeng Kartini pun mencontohkan seperti itu. Pada masa sekarang ini seharusnya pendidikan itu tidak memandang gender, jadi baik laki-laki ataupun perempuan ya wajib untuk mengenyam pendidikan atau menuntut ilmu, karena hadisnya sudah jelas, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di situ dijelaskan bukan muslimin saja, tapi ada muslimatin. Mencari ilmu wajib hukum atau fardu hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Jadi hadis itu sahih, mutafaq, menunjukkan bahwasanya tidak hanya laki-laki yang boleh untuk menuntut ilmu atau berpendidikan. Ya, mungkin masyarakat kita masih berpikiran seperti itu. Masyarakat kita berpikiran bahwasanya yang butuh pendidikan itu adalah laki-laki, gitu kan? Kebanyakan masyarakat kita masih berpikiran seperti itu. Walah, perempuan itu nggak usah berpendidikan lagi. Kalau nggak ngurus anak ya jadi ibu. Ini yang harus kita pas juga. Jadi kalau ada anggapan, toh nanti nggak usah ini belajar tinggi-tinggi, toh nanti juga turunnya ke dapur, toh nanti turunnya juga ujung-ujungnya hanya ngomong anak. Nah, bukankah ibu yang cerdas itu akan menghasilkan anak yang cerdas juga? Oleh sebab itu, kenapa seorang perempuan itu juga harus berpendidikan? Nah, peran perempuan ini nanti kan beliau seorang perempuan ini kan menjadi pendidik untuk anaknya.
perempuan akan mendidik anaknya jika ibunya itu bisa mendidik anaknya, atau dalam artian jika ibunya ini baik, soleh, solehah, terampil, dan mampu mendidik anaknya ke jalan yang benar, maka anaknya juga akan menjadi soleh juga. Nah, untuk itu perlunya pendidikan bagi seorang tua. Karena ibu adalah madrasatul ula bagi anaknya. Ada makalah al-ummu madrasatul ula idza ta'attaha adat sya'ban thayyibal arab, yang artinya ibu itu adalah sekolah utama bagi anaknya. Jadi kalau kita nanti mempersiapkan anak kita, maka ibu itu telah mempersiapkan generasi terbaiknya. Ini adalah energi seorang ibu, energi seorang perempuan yang memang tidak kasat mata. Gitu. Jadi ibu ini mempunyai peranan penting untuk membentuk generasi bangsa. Dalam Islam itu juga dianjurkan seorang perempuan untuk berpendidikan. Kemudian kita membahas tentang kedudukan perempuan karena masih banyak sekali gender seperti itu, orang menganggap laki-laki itu lebih unggul, padahal dalam Islam sendiri tidak ada yang seperti itu. Dalam Islam sama saja, dalam hal sosial itu sama saja perempuan dan laki-laki. Jadi kedudukan perempuan dalam Islam, ya. Nah, asal kejadian perempuan ini dalam perspektif ajaran Islam itu, kaum laki-laki dan perempuan memiliki kodrat dan tabiat sejak lahir yang memang berbeda secara fisik maupun fisik. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membantah, ya. Memang secara kasat mata dan memang laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi perbedaan laki-laki dan perempuan itu bukan untuk mengunggulkan satu sama lain. Gitu. Dengan perbedaan yang seperti itu, berarti kaum laki-laki tidak lebih unggul juga dari kaum perempuan. Perempuan juga tidak lebih rendah dari kaum laki-laki. Tapi hanya untuk menunjukkan adanya bentuk fisik dan psikis atau karakter yang berbeda. Ini perbedaannya untuk itu, ya. Jadi bukan merendahkan atau mengunggulkan. Kemudian ada makna filosofis yang terkandung di balik penciptaan laki-laki dan perempuan yang berbeda seperti itu. Bahwa antara keduanya harus dapat bekerja sama dan berperan sesuai dengan kodrat dan tabiatnya masing-masing. Nah, saling melengkapi. Jadi perempuan dan laki-laki itu ibaratnya partner. Jadi harus untuk saling melengkapi. Nah, di sini dalam firman Allah juga berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang nah, Allah berfirman seperti itu. Jadi baik dia itu laki-laki atau perempuan, itu sama saja. Dan Allah akan menerima semua amal baiknya, tidak dipilih-pilih. Ya, tidak dipilih-pilih. Nanti yang diterima laki-laki atau yang diterima perempuan saja. Dan seperti itu. Kemudian dalam ini ayat tersebut, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang silahkan kalau mau dicatat nanti untuk misalkan pertanyaan. Nah, dalam ayat tersebut kan disebutkan adalah bagian kamu adalah turunan dari sebagian. Ini maksudnya seperti ini. Kita selalu mendengar bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Ini anggapan sebenarnya yang keliru, karena yang tercipta dari tulang rusuknya laki-laki itu adalah Siti Hawa. Siti Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Sedangkan kita perempuan, kita terlahir atau tercipta dari laki-laki dan perempuan, bukan tercipta dari tulang rusuknya jodoh kita.
Ini yang perlu digarisbawahi. Karena banyak sekali kesalahan orang-orang berpikir bahwa kita tercipta dari tulang rusuk tubuh kita. Ini biasanya mbak-mbak yang baper-baper biasanya, mana ya tulang rusuk saya, tulang rusuk saya. Tulang rusuknya ada di dalam dadanya, Mbak. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, bukan kita yang tercipta dari tulang rusuk laki-laki, tapi Siti Hawa yang tercipta dari tulang rusuk. Kemudian kita, baik laki-laki, umatnya ini, baik laki-laki atau perempuan ini, kita tercipta dari laki-laki dan perempuan, dari ayah ibu kita. Gitu. Nah, Profesor Quraish Shihab juga mengomentari yang semacam ini. Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang. Nah, menurut Profesor Shihab, hadis tersebut harus dipahami sebagai adanya kodrat dan tabiat yang spesifik pada diri perempuan. Agar kita itu bersikap ekstra hati-hati terhadapnya, bukan untuk merendahkan perempuan. Yang pertama, beliau itu berkomentar, pasangan Adam yang diciptakan dari tulang rusuknya. Ini bukan berarti selain Siti Hawa itu lebih rendah ketimbang laki-laki. Semua laki-laki dan perempuan, anak cucu Adam itu lahir dari gabungan pria dan wanita. Gabungan laki-laki dan perempuan. Gabungan dari ayah ibu kita. Cara enaknya ngomongnya gitu. Karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan di antara laki-laki dan perempuan. Orang biasanya beranggapan, oh kamu itu perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki, berarti kamu tuh lebih rendah dari laki-laki. Bisa. Jadi kita memahami hadis nggak bisa secara tekstual juga, jadi harus memahami tafsir-tafsirnya. Kita lihat turunnya itu ketika apa, karena hadis pun turun ketika apa, kejadian-kejadian seperti itu. Yang kedua, ini pendapat Profesor Quraish Shihab, kekuatan laki-laki menurut beliau itu diberikan oleh wanita, dan kelemah lembutan wanita itu didamaikan. Pak, tahu sepedamu. Jadi seperti ini, saling membutuhkan, ya laki-laki. Ibaratnya jarum dan kain. Ya. Jadi ibaratnya jarum dan kain, bahwa jarum itu harus lebih kuat daripada kain dan kain harus lebih lembut. Tidak, jarum tidak akan berfungsi dan kain itu tidak akan terjadi laki-laki dan perempuan itu memang harus. Kemudian kita lanjut untuk membahas kedudukan perempuan dalam Islam. Kedudukan perempuan dalam Islam ini juga diterangkan atau dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang lain. Kemudian ada juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari orang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu itu saling mengenal, lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha. Jadi tidak disebutkan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang laki-laki, tapi adalah orang yang bertakwa. Di sini tidak disebutkan yang paling mulia adalah perempuan, tidak.
Jadi kita sama berlomba-lomba dalam kebaikan, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedudukan seorang perempuan dalam Islam. Nah, ini ada lagi dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 45, wa innahu khulquz zaujaini dzakar wal unsa, dan bahwasanya dialah, maksudnya Allah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi kedudukan perempuan ini adalah partner seorang laki-laki, bukan di atasnya, juga bukan di bawah. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah, wa ja'ala minhu zaujaini dzakar wal unsa. Lalu Allah menjadikan daripadanya laki-laki. Nah, dalam surat An-Nisa tadi, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Muhammad Ali As-Sobuni ini menyatakan bahwasanya karena kita juga tidak bisa memahami Al-Quran dengan cara tekstual saja, kita butuh tafsir-tafsir, dan ini saya bacakan dari Ahkam. Ya, artinya Allah itu memulai dengan ayat pertama pada surat tersebut, tidak menyeru dan mengajak kepada seluruh umat. Ini tafsiran dari surat An-Nisa tadi yang sudah saya bacakan. Selain agar selalu beribadah dan tidak menyentuhnya, juga ingin menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu tentang hakikat kejadian manusia. Yakni bahwasanya manusia diciptakan jiwa orang yang satu, yaitu Adam, dan serta pasangannya, yaitu Ibu Hawa. Nah, dengan kata lain, sejatinya seluruh manusia secara kemanusiaan bersaudara, secara genealogi dan kemanusiaan bersaudara karena berasal dari satu orang ayah dan seorang ibu, Adam dan Siti Hawa. Sehingga memang harus saling tolong menolong antara yang kuat dan yang lemah, laki-laki dan perempuan, dan antara yang kaya dengan yang miskin, agar tercipta tata kehidupan masyarakat yang sama. Di sini tadi saya mengatakan yang kuat dan yang lemah bukan maksudnya yang kuat laki-laki, yang lemah adalah perempuan. Laki-laki juga ada yang lemah, perempuan juga ada yang lemah, laki-laki ada yang kuat, perempuan juga ada yang kuat. Nah, untuk itulah kenapa dari laki-laki dan perempuan ini harus saling tolong-menolong, harus bantu-membantu, bahu-membahu, ya, antara yang kuat dan lemah, antara kaya dan miskin, agar tercipta kehidupan masyarakat. Ini tujuan kita semua, tercipta masyarakat yang kemudian makna-makna ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa perempuan itu dari aspek kemanusiaannya sama dengan bahkan sebagai partner hidup yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini menjadi bukti bahwasanya menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat itu tidak kurang derajatnya. Jadi derajat perempuan itu sama dengan perempuan. Kemudian kita akan membahas ini hak-hak kaum perempuan. Sebelum kita ketahui pendidikan kita bahas pendidikan lagi, kita ketahui dulu tadi sudah saya jelaskan tentang kedudukan perempuan, dan ini adalah hak kaum perempuan dalam Islam. Penempatan posisi perempuan oleh Islam pada harkat dan martabat yang tinggi setara dengan kaum laki-laki dapat kita lihat dari adanya beberapa hak yang melekat pada diri perempuan dalam aspek kehidupannya. Jadi ada beberapa hak kaum perempuan. Ya. Yang pertama adalah hak perempuan untuk beribadah atau beragama, dan juga untuk masuk surga. Bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki. Tuh. Jadi kadang hadis-hadis itu banyak sekali yang kayak lebih memuliakan kaum laki-laki kan. Nanti kalau laki-laki seperti ini surga tempatnya gitu, surga. Atau mungkin kalau ada poligami nanti tempatnya surga. Wah, nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi harus dipahami dulu tafsirannya. Nah, perempuan itu juga mempunyai hak untuk masuk surga, bukan hanya laki-laki. Dalam Quran juga dijelaskan, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan,
sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit. Ini seorang laki-laki ataupun perempuan yang mengerjakan amal surga. Nggak hanya laki-laki yang masuk surga, tapi juga seorang perempuan. Dan juga ada lagi di surat Ghafir dijelaskan bahwasannya barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, ia akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya dan tanpa hisab. Hak-hak seorang perempuan sama dengan laki-laki, mempunyai hak untuk masuk surga, mempunyai hak untuk beramal soleh. Terus kemudian perempuan juga mempunyai hak dalam bidang politik. Dalam surat At-Taubah itu dijelaskan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna. Nah, dan orang-orang beriman laki-laki ataupun perempuan, sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dalam ayat ini tidak disebutkan hanya laki-laki yang bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi seorang perempuan juga dianjurkan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya laki-laki dan perempuan ini harus bekerja sama, ya, bekerja sama untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hak-hak kebendaan. Perempuan juga menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja. Jadi seperti yang kemarin pertemuan kapan hari itu di kampus, hukum untuk perempuan yang bekerja kemarin sudah kita jelaskan, ada beberapa hukum di sana dan kita ambil garis tengahnya bahwasanya perempuan itu boleh bekerja, boleh keluar rumah untuk bekerja, boleh bekerja. Ini juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 30. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki ini hak dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak dari apa yang dianugerahkan kepadanya. Ini perempuan mempunyai hak untuk menerima waris, meskipun memang bagian perempuan itu separuhnya dari laki-laki. Karena nanti perempuan kan akan menikah dengan laki-laki dan suaminya mendapatkan bagian yang di atas perempuan juga. Tapi perempuan memang tetap berhak menerima. Kalau zaman dulu sebelum Islam datang, perempuan sama sekali tidak diperbolehkan untuk menerima hak waris. Bahkan perempuan dianggap sebagai barang atau hak milik laki-laki, ya. Apalagi waktu Islam belum datang, perempuan ketika haid itu tidak boleh masuk rumah, tidak boleh makan bersama keluarganya di dalam satu meja makan, tidak boleh berkumpul bersama ketika haid. Jadi ketika menstruasi, perempuan itu disuruh keluar dari rumah. Katanya itu adalah sebuah. Nah, kemudian Islam datang meluruskan semua itu, bahwasanya perempuan itu bukannya tidak boleh ikutan makan di dalam Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, ya? Iya, tadi sempat ini terputus sebentar tadi. Oh, sempat terputus. Sampai mana tadi, Ya. Mbak? Sampai ini apa namanya, perempuan pada sebelum Islam masuk itu tidak boleh makan bersama keluarga, ya. Oke. Saya ulangi, ya. Ya. Jadi sebelum Islam masuk, pada zaman jahiliyah, perempuan itu ketika dia datang bulan, dia tidak boleh masuk rumah, dia tidak boleh berkumpul bersama keluarganya, dan dianggap sebagai barang yang menjijikkan.
oleh orang Yahudi. Kalau orang Nasrani malah perempuan yang sedang menstruasi itu malah disetujui oleh suaminya. Ini perbedaan Nasrani dan Yahudi. Sedangkan Yahudi tidak menganggap perempuan itu ada. Artinya perempuan itu dianggap sebagai binatang gitu. Ketika zaman jahiliyah tidak boleh berkumpul atau makan bersama keluarganya, kemudian tidak boleh masuk rumah. Jadi ketika menstruasi itu seperti diasingkan, seperti dia itu benar-benar aib pokoknya kalau sedang menstruasi. Nah, Islam datang meluruskan pemahaman jahiliyah itu bahwasanya perempuan yang sedang menstruasi bukannya tidak boleh berkumpul dengan keluarga, hanya saja tidak boleh disetujui oleh suaminya, gitu. Karena umat Nasrani pun juga lebih parah lagi, malah perempuan yang sedang haid disetujui oleh suaminya. Islam datang meluruskan pemahaman Nasrani dan Yahudi tersebut. Akhirnya, ketika Islam datang, perempuan itu terangkat derajat. Perempuan tetap di rumah bersama keluarganya, ketika haid hanya saja tidak boleh dikumpuli oleh suaminya. Boleh tidur bersama asal tidak kumpul oleh dengan suami, tidak berhubungan badan dengan suami. Jadi Islam datang mengangkat derajat orang perempuan. Kemudian juga hak perempuan adalah memilih dan menentukan pasangan hidup. Makanya kalau menikah itu harus ada kerelaan dari kedua pasangan sebenarnya ya. Banyak sekali memang yang pemaksaan dijodohkan itu sebenarnya harus rela dari pasangan, dari laki-laki dan perempuannya itu harus rela. Karena pun kalau nggak rela, ujung-ujungnya yang ini yang bakal jelek juga. Jadi memang harus tanya laki-laki kedua mempelai itu rela apa tidak. Misalkan memang dijodohkan, rela apa tidak ketika saya menjodohkan ini. Jadi harus ditanyakan kesediaan dari kedua mempelai. Kemudian, nah ini kalau bicara masalah pernikahan ini, Rasulullah itu pernah bersabda yang artinya gini, janda itu atau single parent itu lebih berhak menikahkan dirinya daripada walinya. Tapi bukan berarti menikah tanpa wali, tidak. Tetap nggak bisa menikah tanpa wali, tetap meskipun dia tetap harus dengan walinya. Tetapi beliau itu orang single parent itu mempunyai hak lebih daripada walinya. Jadi dia boleh memilih manapun yang ia suka. Beda dengan yang masih gadis. Kalau gadis memang ada wali mujbir atau maksudnya wali yang bisa memaksa dia, tapi tetap harus menanyakan, memaksa dia ya, misalkan kamu saya jodohkan, tapi tetap wali itu harus menanyakan bersedia apa tidak, rela atau tidak. Kemudian kalau seorang gadis itu sebaiknya diminta kesediaan dirinya, dan kesediaan seorang gadis itu adalah ketika dia diam. Dengan seorang gadis itu masih malu-malu kalau ditanya. Jadi kalau diam itu berarti dianggap setuju. Jadi makanya kalau mbak-mbak ini ditanya ya jawab aja, kamu setuju apa enggak, kamu rela apa enggak. Kalau enggak rela ya bilang saja, daripada nanti ujung-ujungnya malah berujung buruk. Mending di awal-awal segera bilang, kalau nggak rela, nggak sedia, ya bilang saja. Kemudian haknya selanjutnya, hak perempuan adalah hak menuntut ilmu. Nah ini Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menghargai orang-orang yang berilmu. Dan dalam hadis Nabi ini disebutkan yang saya tadi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi banyak sekali hadis-hadis tentang menuntut ilmu, hadis-hadis tentang menuntut ilmu dan dari manfaat atau keutamaan perempuan berpendidikan tinggi pun
juga ada ya. Kenapa kemudian sekarang kita membahas tentang perintah Allah ya, perintah Allah atau mungkin bisa dibilang pentingnya berpendidikan tinggi bagi perempuan. Jadi yang pertama karena perintah Allah dalam surat Al-Alaq yang turun pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kalau kita baca terjemahnya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, kalau kita baca terjemahnya memang seperti itu, bacalah. Tapi pada tafsirannya adalah mengajak kita, menyuruh kita untuk berproses belajar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk berpendidikan tinggi. Kemudian ketika kita berpendidikan tinggi, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi pula. Ya, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang kedatangan ajal sedang ia masih menuntut ilmu, maka ia akan bertemu dengan Allah di mana tidak ada jarak di antara keduanya. Di mana tidak ada jarak di antara dia dan antara para nabi kecuali satu derajat. Artinya memang manusia itu kalau meninggal bertemu Allah itu suatu hal yang sangat luar biasa. Nggak setiap orang bisa. Jadi ketika dia itu meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, itu dikategorikan dengan mati syahid. Dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini juga tertulis dalam surat Al-Mujadilah. Kemudian orang berilmu itu juga lebih dekat dengan Allah. Seperti hadis Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah. Karena ketika kita itu nggak berilmu, kita juga tidak tahu caranya mendekatkan kepada Allah. Kemudian sebagai pelindung diri juga, ketika kita berilmu, kita akan lebih bisa waspada. Ya, kalau dalam surat At-Taubah itu dijelaskan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka itu dapat menjaga diri. Jadi dalam surat At-Taubah ini dijelaskan dulu waktu perang itu tidak boleh semua orang atau pemuda itu untuk pergi perang semuanya. Jadi sebagian perang, sebagiannya adalah untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu sama halnya dengan berjihad atau berperang. Nah, ketika kita nanti berilmu, kita berpendidikan, kita menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Jadi perempuan adalah seorang pendidik bagi anaknya, maka seorang perempuan harus berilmu terlebih dahulu. Jadi kalau dia tidak berpendidikan, dia tidak tidak berpendidikan atau tidak punya ilmu pengetahuan, bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya? Itu dalam surat An-Nisa dijelaskan, dan hendaklah orang-orang yang itu takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anaknya yang dalam keadaan lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan. Jadi di sini dijelaskan orang-orang itu seorang perempuan itu nanti adalah bahkan mendidik anak. Nah, dan Sayyidah Aisyah itu juga menambahkan pada sebuah hadis yang artinya begini, janganlah kalian menyusukan
bayi kalian kepada wanita yang kalau ngomong bodoh itu terlalu kasar ya, yang tidak berilmu. Karena air susu akan mewariskan sifat sang ibu. Jadi pada zaman dahulu Rasulullah itu kan disusukan oleh orang lain. Zaman dahulu itu memang ya mungkin tradisinya atau adatnya seperti itu, selain disusui oleh ibunya juga disusukan kepada orang Rasulullah dulu. Sayyidah Halimah itu yang menyusui Rasulullah, ada lagi juga. Nah, ketika memilih ibu susu, ibu persusuan itu harus memilih seorang ibu yang mempunyai ilmu juga, karena benar air susu itu mewariskan sifat sang ibu. Jadi nanti perempuan juga memang harus berilmu karena nanti mewariskan sifatnya pada anak. Karena saya juga pernah dengar kalau ibunya pintar, anaknya itu juga ikut pintar. Tapi kalau ayahnya pintar, belum tentu anaknya ikut pintar. Saya pernah dengar seperti itu, tapi entah itu benar apa enggak. Tapi ketika saya membaca hadis tadi, jadi sebenarnya adalah pembenaran atas apa yang pernah saya dengar. Saya dengar tadi. Jadi memang air susu ibu itu menurunkan sifat sang ibu. Dan seorang yang berpendidikan tinggi itu mendapatkan kebaikan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan ia dalam orang-orang yang berilmu, yang berpendidikan. Sebenarnya masih banyak lagi yang menyebabkan kita harus berpendidikan atau pentingnya kita untuk berpendidikan. Ini diteruskan apa kita buka sesi tanya jawab? Ya, mungkin masuk ke sesi tanya jawab saja gini, supaya nanti ada interaksi dari peserta juga. Bisa berinteraksi. Ning Firda matur nuwun sudah memberikan awalan tadi terkait pemberian materi tadi. Mungkin ada pertanyaan dari peserta, dari ibu-ibu dan mbak-mbak. Ya, ada mahasiswa juga. Monggo ibu-ibu sama mbak-mbak yang sudah bergabung, dipersilakan. Bisa dituliskan di chat jika jika ada pertanyaan. Ya, monggo. Mungkin siapa Mbak? Ada Bu Siska, Mbak Alda, ada Bu Eva juga, Mbak Ina ya, Mbak Luci. Ya, monggo. Ya, monggo. Mbak Alda atau Bu Nuri, ada Bu Rizky ya, Bu Rizky atau Mbak Rizky. Monggo jika ada pertanyaan. Ya, mohon maaf, saya ingin tanya, Mbak, Ibu-ibu sekalian. Ya, saya ingin tanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya, tadi kan ada beberapa hak perempuan, salah satunya adalah hak untuk berpolitik. Nah, ada enggak semacam kisah, contoh zaman dahulu perempuan berpolitik di mana, gitu, seperti apa gitu kan, agar bisa jadi semacam referensi gitu. Bukan berarti saya juga mau berpolitik, bukan, cuma kan sebagai kisah lah, contoh gitu, kalau perempuan zaman dulu itu ada yang berpolitik, ini contohnya seperti ini. Mungkin ada kisahnya gitu. Mungkin itu aja pertanyaan. Iya, terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab dulu, Ning. Oke. Jadi kalau politik zaman dulu saya belum mendengar ya, belum pernah membaca juga sih. Cuman maksudnya berpolitik di sini adalah Islam itu menganjurkan umatnya, laki-laki ataupun perempuan, untuk maksudnya bermusyawarah. Jadi artinya ketika
ketika untuk menyelesaikan masalah, perempuan itu boleh ikut andil dalam sebuah musyawarah. Jadi kalau untuk politik langsung kayak politik yang sekarang ini, saya belum pernah membaca karena mungkin pada zaman Nabi itu juga beda, berbeda dalam hal politiknya dari antara dulu dan sekarang. Cuman kalau politik yang dimaksudkan tadi adalah laki-laki dan perempuan itu diharuskan atau diharuskan untuk selalu bermusyawarah. Artinya perempuan ini mempunyai hak suara dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Begitu mungkin. Yang gimana yang tanya tadi? Ya, bagaimana? Ya sudah. Ya, oke. Baik. Jadi, ya, terima kasih. Ada sebuah cerita. Jadi ada yang namanya dulu itu Ummu Hani. Beliau pernah memberi jaminan keamanan atau yang namanya itu suaka politik ya kepada sekelompok orang yang musyrik. Tapi tindakannya ini dibenarkan oleh Nabi. Nah, Aisyah bersama-sama dengan para sahabat yang laki-laki ini memimpin langsung peperangan yang terkenal di Madinah berkenaan dengan isu pergantian kekhalifahan satu. Jadi waktu itu memang ada peperangan dan Ummu Hani ini memberikan jaminan keamanan terhadap sekelompok orang musyrik dan ini dibenarkan oleh Nabi. Artinya di situ perempuan itu mempunyai hak juga, mempunyai hak berpolitik. Ya kalau dulu mungkin politiknya politik perang ya, kalau sekarang kan beda ya dengan dulu. Di situ ada seorang sahabat perempuan namanya Ummu Hani memberikan jaminan keamanan pada kelompok orang dan digunakan oleh Nabi. Artinya perempuan di situ juga mempunyai hak suara dalam memberikan jaminan keamanan. Seperti itu mungkin, Mbak. Ya. Baik, Ning, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya ini dari di chat grup, ada dari Ibu Rizky atau Mbak Rizky. Bagaimanakah Islam memandang kesetaraan gender? Saat ini perempuan mulai sejajar dengan laki-laki. Sebatas manakah perempuan dapat setara dengan laki-laki menurut Islam? Monggo nih. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hak-hak perempuan tadi ini adalah kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Artinya perempuan dan laki-laki itu berpartner setara, tidak di atas laki-laki, tidak di bawah laki-laki dalam hal kemanusiaan sosial. Perempuan setara haknya dengan laki-laki dalam beribadah atau beragama, seperti yang saya sebutkan tadi, sama-sama berpeluang atau sama-sama bisa masuk surga. Kemudian laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bidang politik. Kemudian juga mempunyai laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki hak menerima waris, sama-sama memiliki hasil usaha sendiri dan hak untuk bekerja, juga memiliki hak memilih dan menentukan pasangan hidup dan untuk menuntut ilmu. Itu laki-laki dan perempuan adalah sama. Ya. Kalau dalam pernikahan tidak bisa disetarakan karena ya benar laki-laki dan perempuan itu adalah partner ya yang saling melengkapi, apalagi dalam pernikahan, tapi tetap dalam rumah tangga butuh seorang leader. Artinya boleh berpendapat, istri boleh berpendapat, laki-laki suami boleh berpendapat, tetap keputusan di final adalah suami. Karena dijelaskan dalam surah Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu laki-laki adalah yang mengayomi seorang perempuan. Laki-laki ini pemimpin dalam rumah. Jadi di luar kalau setara di luar pernikahan itu boleh. Tapi kalau dalam rumah tangga tetap kepemimpinan adalah laki-laki. Mungkin ada lagi,
ada yang tidak terima, ada yang tidak terima. Baik, bagaimana Bu Rizky, Mbak Rizky ya? Ya, jadi setara ya nih ya, sebagai partner ya, tidak ada ya dalam hal kemanusiaan, sosial itu setara. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa ditanyakan di grup atau di grup chat atau langsung secara langsung. Ini ada Bu Nuri, Mbak Alda, Bu Nuri, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi itu pembahasan atau pertanyaan itu fokusnya lebih kepada hak ya. Bagaimana dengan kewajiban? Jadi seharusnya sih memang sebagai perempuan ya, apalagi di dalam rumah tangga itu kan kalau kita akan menuntut hak itu kan kita juga harus melaksanakan kewajiban dulu. Nah kadang-kadang dengan kewajiban sudah menyita waktu gitu. Nah bagaimana kita mengatur antara hak dan kewajiban di dalam rumah tangga? Oh dalam rumah tangga ini ya. Iya. Kewajibannya. Kodratnya perempuan itu kan 3. Ini sudah pertanyaan. Yeah. Maaf saya salah. Yeah. Bagaimana mengatur antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga? Kewajiban seorang istri nih Bu ya. Atau ya Bu? Ini ya dalam rumah tangga itu kan bisa saja sebagai anak, bisa saja sebagai istri. Yang jelas kan perempuan di dalam rumah tangga. Nah ini bagaimana kewajibannya. Jadi karena kan kayak tadi kan yang ditanyakan hak-hak semua gitu. Nah bagaimana dengan kewajiban sebelum haknya dituntut gitu. Iya. Monggo. Jadi memang harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut haknya. Jadi ketika seorang perempuan itu menjadi seorang anak, dia harus memenuhi kewajibannya dulu. Dia harus berbakti dulu kepada orang tuanya. Bagaimana dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya seorang anak baik laki-laki atau perempuan itu harus menghormati orang tua. Kemudian sebagai seorang istri dia harus melayani seorang suami seperti itu. Jadi ketika seorang istri itu sudah melakukan kewajibannya, kan kewajiban istri itu sebenarnya bukan ini. Kalau dalam yang saya pahami dalam Islam, dalam kitab itu bukan kayak pekerjaan domestik itu bukan kewajiban seorang istri, tapi kewajiban seorang suami. Ini dalam kitab yang saya pelajari seperti itu. Nah, di sini seorang istri dengan sukarela mengerjakan pekerjaan yang katanya itu adalah kewajiban seorang suami. Karena perempuan itu kan sudah hamil, melahirkan, seperti itu. Maka kewajiban domestik nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Namun karena mungkin adat atau mungkin tradisi, tapi memang seorang istri itu mempunyai kerelaan untuk melakukan itu. Jadi pemenuhan istilahnya suami itu gimana ya rasanya? Jadi ketika istri itu dengan sukarela mengerjakan kewajiban seorang suami, suami itu harus memberikan hak-haknya seorang istri. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami, Bu. Jadi pekerjaan domestik itu ya kalau kita melihat mungkin budaya patriarki melihatnya adalah itu tugasnya perempuan. Padahal dalam Islam tidak. Dalam Islam pekerjaan domestik itu adalah kewajiban laki-laki. Jadi ketika istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga, suami ini dalam ini ya konteks tradisi atau adat kita ya, ini kan perempuan atau istri yang selalu mengerjakan pekerjaan domestik. Nah, karena laki-lakinya tahu itu sebenarnya pekerjaan saya, harusnya ada
ketersalingan, maksudnya saling bahu-membahu, saling membantu untuk mengerjakan kewajibannya itu dikerjakan bersama gitu. Barulah nanti setelah mengerjakan kewajiban ada hak-hak yang harus dipenuhi. Mungkin seperti itu, Bu Nuri. Oke, bagaimana Bu Nuri? Bu Dini cekap. Baik, alhamdulillah ini waktunya sudah jam 2 ya. Sudah jam 2 ternyata. Ya, menarik sekali ya tadi penjelasan dan tanya jawab juga ya. Tidak hanya hak tapi juga kewajibannya sebagai perempuan di dalam keluarga. Dia tidak hanya sebagai di keluarga ini sebagai anak, sebagai istri, sebagai seorang ibu begitu ya. Seperti itu. Baik, ini karena waktunya sudah jam 2. Mungkin ada iya sudah tidak terasa ya, sudah jam 2 ternyata. Ya, monggo Ning Firda nanti bisa ditutup dengan doa dari Ning Firda. Sebelumnya saya mohon maaf apabila selama memandu acara kajian ini ada yang kurang berkenan, ada kekurangan. Ya, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian mahasiswa dan mbak Tendik juga ya. Terima kasih. Insya Allah setiap hari Senin dan Kamis jam 1 sampai jam 2 kajian Mutiara Sholihah akan diselenggarakan selama bulan Ramadan ini melalui Zoom. Ya, dimohon kehadirannya kembali berarti hari Senin ya, insya Allah jam 1. Ya, monggo nanti Firda bisa diakhiri dengan baca doa. Saya mau memberikan kata-kata bukan kata-kata terakhir. Ya, boleh, monggo. Jadi, buat mbak-mbak yang memang sekarang sedang berpendidikan tinggi atau menyelesaikan kuliahnya, nggak usah takut untuk nggak dapat jodoh, karena banyak orang berpikiran bahwasanya perempuan yang berpendidikan tinggi itu nanti jodohnya lama gitu kan. Banyak sekali yang berpikiran seperti itu dan ya realita di masyarakat seperti itu. Jangan berkecil hati, tetap menimba ilmu, tetap berpendidikan tinggi, jodoh itu sudah atur sama Allah. Jadi nanti akan datang di waktu yang tepat. Jangan berpikiran, jangan merasa insecure kalau kita S2 nanti nggak ada yang berani mendekati kita. Itu sebuah persepsi yang salah. Jadi jodoh itu nanti akan datang dengan tepat. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kajian pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk panjenengan semua. Amin. Insya nanti bertemu lagi 2 minggu lagi ya Mbak. Iya, jadwalnya nih 2 minggu lagi. Risalatul Mahid. Okay. Ya. Oke, baiklah saya akhiri.